Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Dialah yang maha mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi. Dialah yang membolak-balikan hati manusia, menguatkan jiwa yang lemah, menenangkan hati yang gelisah, dan memberikan cahaya harapan kepada siapa saja yang bersandar kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik yang mengajarkan kepada umatnya bahwa kekuatan sejati bukanlah kekuatan fisik, melainkan kekuatan hati yang selalu yakin kepada Allah dalam setiap keadaan. Sahabat namun kolbu, pernahkah engkau mengalami suatu masa di mana masalah belum sepenuhnya selesai? Doa-doamu masih terus dipanjatkan, keadaan hidupmu belum banyak berubah. Namun, ada sesuatu yang berbeda di dalam hatimu. Yang dahulu mudah panik, kini mulai tenang. Yang dahulu mudah putus asa, kini mulai memiliki harapan. Yang dahulu merasa sendirian, kini mulai yakin bahwa Allah selalu menemani. Perubahan itu mungkin tidak disadari oleh orang lain, namun engkau merasakannya. Dan ketahuilah sahabatku, perubahan hati seringkali menjadi awal dari perubahan kehidupan. Karena sebelum Allah mengubah keadaan seorang hamba, seringkali Allah terlebih dahulu menguatkan jiwanya, menguatkan imannya, menguatkan kesabarannya, menguatkan tawakalnya. Sebab masa depan yang lebih baik tidak hanya membutuhkan kesempatan, tetapi juga membutuhkan hati yang siap menerimanya. Sahabat namun kolbu, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan 10 tanda spiritual yang mungkin sedang Allah tumbuhkan dalam diri kita. Bukan sebagai kepastian bahwa sesuatu pasti akan segera terjadi, melainkan sebagai renungan bahwa Allah terus membimbing hamba-hambanya menuju kedewasaan iman dan kehidupan yang lebih penuh keberkahan. Semoga setiap kalimat yang kita renungkan menjadi penyejuk hati, menumbuhkan harapan, dan membuat kita semakin yakin bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik bagi setiap hamba yang terus berharap kepadanya. Yang pertama, hatimu mulai lebih tenang meskipun keadaan belum banyak berubah. Sahabat namun kolbu, dahulu, sedikit masalah membuatmu sulit tidur, sedikit kegagalan membuatmu kehilangan semangat, sedikit penolakan membuatmu merasa hidup tidak lagi berarti. Namun perlahan, Allah menghadirkan ketenangan yang tidak dapat dijelaskan oleh logika. Masalah mungkin masih ada, ujian mungkin belum selesai, tetapi hati tidak lagi mudah berguncang. Mengapa? Karena Allah sedang mengajarkan bahwa ketenangan bukan berasal dari keadaan, melainkan dari kedekatan kepadanya. Sahabatku, ketika hati mulai mengenal Allah, ia tidak lagi hanya bergantung kepada hasil. Ia mulai bergantung kepada pemilik segala hasil. Ia memahami bahwa semua yang terjadi berada dalam ilmu Allah, dan tidak ada satupun ketetapannya yang sia-sia. Mungkin dahulu engkau selalu bertanya, mengapa ini terjadi kepadaku? Kini pertanyaan itu berubah menjadi, ya Allah, pelajaran apa yang ingin engkau ajarkan kepadaku melalui semua ini? Subhanallah. Perubahan cara berpikir itu adalah nikmat yang sangat besar, karena hati yang tenang akan mampu mengambil keputusan dengan lebih bijaksana. Jika akhir-akhir ini engkau mulai lebih mudah menerima kenyataan, lebih sedikit mengeluh, lebih banyak berdoa, lebih mudah berkata, aku percaya kepada ketetapan Allah, maka bersyukurlah. Karena boleh jadi Allah sedang menguatkan pondasi hatimu agar mampu menghadapi masa depan dengan iman yang lebih kokoh. Yang kedua, engkau lebih sering bermuhasabah daripada menyalahkan keadaan. Sahabat namun kolbu, salah satu tanda hati yang mulai bertumbuh adalah
Ia lebih mudah melihat kekurangan diri sendiri daripada sibuk mencari kesalahan orang lain. Dahulu, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kita mudah menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, bahkan terkadang mempertanyakan takdir. Namun ketika Allah mulai melembutkan hati, kita mulai belajar bermuhasabah. Kita bertanya, apakah ada yang perlu aku perbaiki? Apakah ibadahku sudah lebih baik? Apakah selama ini aku sudah menjaga amanah? Apakah lisanku sudah lebih lembut kepada keluarga? Sahabatku, muhasabah bukan berarti menyalahkan diri secara berlebihan. Muhasabah adalah keberanian untuk memperbaiki diri. Karena orang yang terus memperbaiki dirinya akan terus bertumbuh. Dan orang yang terus bertumbuh akan lebih siap menerima amanah kehidupan. Jika akhir-akhir ini engkau lebih senang memperbaiki diri daripada memperdebatkan kesalahan orang lain, lebih sering meminta ampun kepada Allah, lebih mudah mengakui kekeliruan, maka bersyukurlah, karena Allah sedang membersihkan cermin hatimu, dan hati yang bersih akan lebih mudah menerima cahaya petunjuk daripada hati yang dipenuhi kesombongan. Sahabat namun kolbu. Ketenangan hati dan kebiasaan bermuhasabah adalah dua anugerah yang seringkali hadir sebelum Allah membuka pintu-pintu pembelajaran yang lebih besar dalam kehidupan. Jagalah dua nikmat itu, karena hati yang tenang dan rendah hati akan lebih mudah melihat hikmah di balik setiap peristiwa yang Allah hadirkan. Teruslah memperbaiki diri, teruslah menjaga hubunganmu dengan Allah, karena setiap langkah kecil menujunya tidak akan pernah sia-sia. Sahabat namun kolbu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mengubah keadaan hidup seorang hamba. Allah terlebih dahulu mengubah cara hamba itu memandang kehidupan. Karena jika cara pandang telah berubah, maka ujian yang sama tidak lagi terasa sama. Masalah yang dahulu membuat kita putus asa, kini justru menjadi jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Kesulitan yang dahulu membuat kita marah, kini berubah menjadi kesempatan untuk belajar bersabar. Semua itu adalah proses pendidikan yang Allah berikan kepada hamba yang Dia cintai. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketiga, engkau mulai lebih menikmati kesendirian untuk mendekat kepada Allah. Sahabat namun kolbu. Ada masa dalam kehidupan ketika kita merasa harus selalu berada di tengah keramaian, selalu ingin didengar, selalu ingin diperhatikan, selalu ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Namun perlahan ketika Allah mulai menguatkan hati, terjadi perubahan yang sangat indah. Kesendirian tidak lagi terasa menakutkan, justru dalam kesunyian hati menemukan ruang untuk berbicara kepada Allah. Dalam sepertiga malam, air mata lebih mudah jatuh, doa terasa lebih tulus, zikir terasa lebih menenangkan, Al-Quran terasa lebih menyentuh. Sahabatku, kesendirian yang dipenuhi dengan mengingat Allah bukanlah kesepian, melainkan pertemuan yang paling indah antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Di saat dunia sedang terlelap, engkau mengangkat kedua tangan, mengakui kelemahanmu, memohon ampun atas dosa-dosamu, meminta petunjuk untuk masa depan, dan pada saat itu mungkin tidak ada manusia yang melihatmu. Namun Allah melihatmu, Allah mendengarmu, Allah mengetahui seluruh isi hatimu. Jika akhir-akhir ini engkau mulai menikmati waktu untuk bermunajat, lebih senang membaca Al-Quran daripada sekedar menghabiskan waktu tanpa manfaat, lebih sering berzikir ketika sendirian, maka bersyukurlah, karena boleh jadi Allah sedang menguatkan hubunganmu dengannya. Dan hubungan yang kuat dengan Allah adalah bekal terbaik untuk menghadapi masa depan. Yang keempat, engkau lebih mudah menerima takdir tanpa kehilangan semangat berikhtiar. Sahabat namun kolbu. Menerima takdir bukan berarti menyerah. Menerima takdir juga bukan berarti berhenti berusaha. Seorang mukmin memahami bahwa hidup memiliki dua sisi yang harus berjalan bersama, berikhtiar dengan sungguh-sungguh, dan bertawakal dengan sepenuh hati. Dahulu,
Mungkin ketika gagal, kita langsung berhenti mencoba. Ketika ditolak, kita merasa tidak lagi memiliki harapan. Ketika kehilangan, kita menganggap semua telah berakhir. Namun ketika Allah mulai menguatkan hati, cara kita menyikapi kegagalan berubah. Kita tetap bersedih sebagai manusia, tetapi kesedihan itu tidak membuat kita berhenti melangkah. Kita berkata, mungkin ini belum jalanku. Mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Aku akan memperbaiki usahaku dan kembali memohon kepada Allah. Sahabatku, inilah salah satu bentuk kedewasaan iman. Bukan tidak pernah jatuh, tetapi mampu bangkit setiap kali terjatuh. Bukan tidak pernah gagal, tetapi tetap yakin bahwa kegagalan bukan akhir dari kehidupan. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk mengendalikan hasil. Allah hanya memerintahkan kita untuk memperbaiki usaha dan menjaga keikhlasan. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mampu menerima kenyataan, namun tetap rajin bekerja, tetap belajar, tetap memperbaiki diri, tetap berdoa, maka bersyukurlah. Karena Allah sedang membentuk hati yang tangguh, hati yang tidak mudah dihancurkan oleh keadaan, dan hati yang seperti itulah yang akan mampu menjaga amanah ketika Allah menghadirkan berbagai nikmat di masa depan. Sahabat namun kolbu, menikmati waktu bersama Allah dan menerima takdir tanpa berhenti berikhtiar adalah dua tanda bahwa iman sedang bertumbuh menuju kedewasaan. Mungkin perubahan itu belum terlihat oleh orang lain, namun Allah melihat setiap langkah kecil yang sedang engkau perjuangkan. Teruslah menjaga hubunganmu dengan Allah, teruslah memperbaiki amalmu. Karena ketika hati telah dikuatkan oleh iman, tidak ada ujian yang mampu memutuskan harapan seorang mukmin, dan tidak ada penantian yang akan terasa sia-sia ketika dijalani bersama Allah. Sahabat namun kolbu, semakin seseorang berjalan mendekat kepada Allah, semakin ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari banyaknya harta, bukan pula dari tingginya kedudukan, dan bukan dari banyaknya manusia yang memuji dirinya. Kekuatan sejati lahir dari hati yang mengenal Rabb-Nya, hati yang yakin bahwa tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di luar ilmu Allah, hati yang percaya bahwa setiap langkah kehidupan sedang diarahkan menuju kebaikan, meskipun saat ini kita belum mampu melihat seluruh hikmahnya. Allah tidak selalu mengubah keadaan dengan segera, namun Allah selalu mengubah hati hambanya yang mau kembali kepadanya. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang kelima, engkau mulai lebih mudah bersyukur daripada mengeluh. Sahabat namun kolbu, ada sebuah perubahan yang sangat lembut, namun dampaknya sangat besar bagi kehidupan, yaitu ketika hati mulai lebih mudah menemukan alasan untuk bersyukur daripada alasan untuk mengeluh. Dahulu, mungkin setiap hari dipenuhi keluhan tentang pekerjaan, keluhan tentang keadaan ekonomi, keluhan tentang keluarga, keluhan tentang kesehatan, seolah-olah kehidupan hanya berisi kekurangan. Namun ketika Allah mulai menerangi hati, pandangan itu perlahan berubah. Kita mulai melihat bahwa ternyata nikmat Allah jauh lebih banyak daripada yang selama ini kita sadari. Masih bisa membuka mata setiap pagi, masih dapat menghirup udara, masih diberi kesempatan sholat, masih dapat membaca Al-Quran, masih memiliki keluarga yang menyayangi, masih diberi kesempatan memperbaiki kesalahan. Bukankah semua itu adalah nikmat yang luar biasa? Sahabatku, orang yang bersyukur bukan berarti hidupnya tanpa masalah, tetapi ia memilih melihat kasih sayang Allah yang tetap hadir di tengah berbagai ujian. Ia memahami bahwa setiap hari selalu ada alasan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Ketika hati dipenuhi rasa syukur, Allah menghadirkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Karena syukur membuat kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Syukur membuat kita menikmati apa yang Allah titipkan, dan syukur membuat hati lebih siap menerima apapun yang Allah kehendaki. Jika akhir-akhir ini engkau lebih sering mengucapkan Alhamdulillah, lebih menikmati kesederhanaan, lebih mudah tersenyum, maka jagalah hati itu.
Karena rasa syukur adalah salah satu cahaya yang Allah tanamkan sebelum menghadirkan berbagai bentuk keberkahan dalam kehidupan seorang hamba. Yang keenam, engkau lebih memilih memperbaiki diri daripada mengejar penilaian manusia. Sahabat namun kalbu. Manusia sering kali lelah, bukan karena pekerjaan terlalu berat, tetapi karena terlalu sibuk memikirkan bagaimana dirinya dipandang oleh orang lain. Apakah aku dianggap berhasil? Apakah aku dipuji? Apakah aku diterima? Apakah aku terlihat hebat? Pertanyaan-pertanyaan itu perlahan menguras energi hati. Namun ketika Allah mulai menguatkan jiwa seorang hamba, prioritas hidupnya berubah. Ia mulai bertanya, apakah Allah ridho kepada diriku hari ini? Apakah salatku lebih baik daripada kemarin? Apakah lisanku lebih lembut? Apakah aku sudah meminta maaf atas kesalahanku? Apakah aku menjadi pribadi yang lebih bermanfaat? Sahabatku, inilah perubahan yang sangat indah, karena orang yang sibuk memperbaiki dirinya tidak lagi memiliki banyak waktu untuk iri kepada orang lain, tidak lagi terlalu sibuk mengejar pujian. Ia memahami bahwa penilaian manusia dapat berubah setiap saat. Hari ini dipuji, besok mungkin dicela. Namun penilaian Allah tidak pernah salah, karena Allah melihat niat, Allah melihat perjuangan, Allah melihat air mata yang tidak dilihat manusia, Allah melihat doa-doa yang dipanjatkan dalam kesunyian malam. Jika akhir-akhir ini engkau lebih menikmati proses memperbaiki akhlak, lebih senang belajar menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tenang meskipun tidak selalu mendapat pengakuan, maka bersyukurlah, karena Allah sedang membimbingmu menuju keikhlasan, dan hati yang ikhlas akan merasakan kebahagiaan yang tidak bergantung kepada pujian manusia. Sahabat namun kalbu. Rasa syukur dan keikhlasan untuk terus memperbaiki diri adalah dua tanda bahwa Allah sedang memperkuat pondasi iman kita. Seseorang yang memiliki dua sifat ini akan lebih siap menghadapi masa depan, karena ia tidak mudah goyah oleh keadaan, tidak mudah besar kepala ketika dipuji, dan tidak mudah hancur ketika dicela. Ia berjalan dengan tenang, karena yang ia cari bukan tepuk tangan manusia, melainkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah menjaga hatimu, teruslah memperbanyak zikir, teruslah memohon kepada Allah agar membimbing setiap langkahmu. Karena ketika Allah telah menguatkan hati seorang hamba, tidak ada badai kehidupan yang mampu memadamkan cahaya harapan di dalam dirinya. Sahabat namun kalbu. Perjalanan menuju hati yang lebih kuat bukanlah perjalanan yang bebas dari air mata. Justru, seringkali air mata itulah yang menjadi saksi bahwa Allah sedang melembutkan jiwa kita. Setiap ujian yang kita lalui, setiap penantian yang kita hadapi, setiap doa yang terus kita panjatkan, semuanya adalah bagian dari pendidikan Allah kepada hamba-hambanya. Allah tidak sedang melemahkan kita, Allah sedang membentuk kita, membentuk hati yang lebih sabar, membentuk jiwa yang lebih matang, membentuk pribadi yang siap menerima amanah yang lebih besar dengan penuh rasa syukur. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketujuh, engkau mulai merasakan ketenangan setelah berserah diri kepada Allah. Sahabat namun kalbu. Ada satu titik dalam kehidupan di mana kita menyadari bahwa tidak semua hal mampu kita kendalikan. Kita dapat merencanakan, kita dapat bekerja keras, kita dapat belajar, kita dapat berusaha. Namun hasil akhirnya tetap berada di tangan Allah. Kesadaran itu tidak membuat seorang mukmin menjadi lemah, justru membuatnya semakin kuat. Karena ia tidak lagi memikul seluruh beban kehidupan sendirian, ia menyerahkan kepada Allah yang Maha Perkasa. Sahabatku, betapa banyak kegelisahan muncul karena kita ingin mengendalikan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kemampuan kita. Kita ingin memastikan masa depan. Kita ingin mengetahui kapan doa dikabulkan. Kita ingin memastikan semua orang menyukai kita. Padahal, semua itu bukan wilayah yang dapat kita kuasai. Ketika hati mulai memahami hal ini,
muncullah ketenangan. Kita tetap bekerja, tetap berikhtiar, tetap berdoa. Namun setelah itu, hati berkata, "Ya Allah, aku telah melakukan apa yang mampu kulakukan, selebihnya aku serahkan kepadamu." Subhanallah. Kalimat itu sederhana, namun mampu mengangkat beban yang selama ini memenuhi dada. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah merasa tenang setelah berdoa, lebih damai setelah bersujud, lebih ringan setelah menyerahkan urusanmu kepada Allah, maka bersyukurlah, karena Allah sedang mengajarkan hakikat tawakal, dan tawakal yang benar akan melahirkan ketenangan yang tidak mampu diberikan oleh dunia. Yang kedelapan, engkau mulai lebih peka melihat hikmah di balik setiap peristiwa. Sahabat namun kolbu. Dahulu, ketika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, kita hanya melihat rasa sakitnya. Ketika kehilangan, kita hanya melihat air matanya. Ketika gagal, kita hanya melihat kekecewaannya. Namun ketika Allah mulai menguatkan hati, cara kita memandang kehidupan berubah. Kita mulai bertanya, pelajaran apa yang Allah ingin ajarkan melalui peristiwa ini? Sifat apa dalam diriku yang sedang Allah perbaiki? Pintu kebaikan apa yang sedang Allah buka melalui ujian ini? Sahabatku, inilah salah satu tanda kedewasaan spiritual. Bukan berarti kita menikmati penderitaan, tetapi kita percaya bahwa tidak ada satupun kejadian yang Allah ciptakan tanpa hikmah. Mungkin kehilangan membuat kita lebih menghargai keluarga. Mungkin kegagalan membuat kita lebih rendah hati. Mungkin sakit membuat kita lebih banyak berzikir. Mungkin penantian membuat kita lebih rajin berdoa. Bukankah semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah? Seringkali apa yang kita anggap sebagai hambatan justru menjadi jalan yang mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih baik. Betapa banyak orang yang akhirnya menemukan pekerjaan terbaiknya setelah beberapa kali ditolak. Betapa banyak orang yang menjadi lebih dekat kepada Allah setelah melewati masa-masa yang sulit. Betapa banyak keluarga yang menjadi lebih harmonis setelah bersama-sama menghadapi ujian. Semua itu mengajarkan bahwa Allah tidak pernah bekerja tanpa tujuan. Jika akhir-akhir ini engkau mulai mampu menemukan pelajaran dari setiap kejadian, lebih mudah bersabar, lebih sedikit menyalahkan keadaan, lebih sering berkata, pasti ada hikmah yang Allah siapkan. Maka bersyukurlah, karena Allah sedang membuka mata hatimu, dan hati yang mampu melihat hikmah akan lebih mudah menemukan kedamaian dibanding hati yang hanya melihat kesulitan. Sahabat namun kolbu. Berserah diri kepada Allah dan mampu melihat hikmah di balik setiap peristiwa adalah dua tanda bahwa iman sedang bertumbuh dengan indah. Ketika dua sifat ini mulai mengisi hati, kita tidak lagi mudah takut menghadapi masa depan, karena kita tahu apapun yang akan datang, Allah telah lebih dahulu berada di sana dengan rahmat, ilmu dan kasih sayangnya. Teruslah memperkuat hubunganmu dengan Allah, teruslah menjaga salatmu, teruslah memperbanyak istighfar, karena hati yang selalu kembali kepada Allah akan selalu menemukan cahaya meskipun jalan di hadapannya masih tampak berkabut. Sahabat namun kolbu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita hingga akhir renungan ini. Semoga setiap kalimat yang telah kita renungkan bersama menjadi cahaya yang menerangi hati kita. Semoga ia menjadi penguat langkah ketika kita merasa lelah, menjadi penenang jiwa ketika kita merasa gelisah, dan menjadi pengingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang terus berharap kepadanya. Mari kita lanjutkan dengan dua tanda spiritual terakhir. Yang kesembilan, hatimu semakin dipenuhi harapan kepada Allah, bukan kepada dunia. Sahabat namun kolbu. Ada masa ketika manusia menggantungkan kebahagiaannya kepada dunia. Ia berpikir, jika memiliki harta lebih banyak, ia akan tenang. Jika memiliki jabatan yang tinggi, ia akan bahagia. Jika semua keinginannya terpenuhi, hidupnya akan sempurna. Namun,
Semakin seseorang berjalan mendekat kepada Allah, semakin ia menyadari bahwa dunia tidak pernah mampu memberikan ketenangan yang sempurna. Harta dapat berkurang, jabatan dapat hilang, manusia dapat berubah, keadaan dapat berganti, tetapi Allah tidak pernah berubah. Kasih sayangnya tetap, rahmatnya tetap, janjinya tetap benar. Sahabatku, inilah salah satu perubahan spiritual yang sangat indah. Harapan kita mulai berpindah, bukan lagi berharap sepenuhnya kepada manusia, bukan menggantungkan hidup kepada keadaan, melainkan menggantungkan seluruh harapan kepada Allah. Ketika doa belum dikabulkan, kita tetap berharap kepada Allah. Ketika pintu yang satu tertutup, kita percaya Allah mampu membuka pintu yang lain. Ketika jalan terasa sempit, kita yakin bahwa Allah mampu menghadirkan kelapangan dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Bukankah Allah adalah Zat yang maha membuka segala pintu kebaikan? Sahabat namun kolbu, jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah berkata, "Ya Allah, cukup Engkau yang menjadi penolongku," lebih percaya kepada doa daripada rasa putus asa, lebih yakin kepada rahmat Allah daripada kepada ketakutanmu sendiri, maka bersyukurlah. Karena Allah sedang menanamkan akar harapan yang sangat kuat di dalam hatimu. Dan hati yang penuh harapan kepada Allah tidak akan mudah dikalahkan oleh keadaan. Yang ke-10, engkau lebih siap menjalani apapun yang Allah tetapkan dengan penuh keyakinan. Sahabat namun kolbu, inilah salah satu tanda kedewasaan spiritual yang paling indah. Bukan ketika semua masalah selesai, bukan ketika semua doa telah terkabul, tetapi ketika hati mampu berkata, "Ya Allah, apapun yang Engkau tetapkan, aku percaya bahwa itu adalah yang terbaik bagiku." Kalimat itu tidak lahir dalam sehari, ia lahir dari perjalanan panjang dan air mata, dari doa-doa yang terus dipanjatkan, dari penantian yang mengajarkan kesabaran, dari kegagalan yang mengajarkan kerendahan hati, dari kehilangan yang mengajarkan arti syukur. Semua pengalaman itu perlahan membuat hati hingga membentuk hati, hingga akhirnya hati tidak lagi mudah memberontak terhadap takdir. Ia tetap berusaha, tetap bekerja, tetap memperbaiki diri. Namun setelah itu, ia menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan. Sahabatku, inilah ketenangan yang tidak dapat dibeli dengan apapun, karena orang yang telah ridho kepada ketetapan Allah akan selalu menemukan alasan untuk tetap bersyukur. Ketika diberi kelapangan, ia bersyukur. Ketika diuji, ia bersabar. Ketika berhasil, ia merendahkan hati. Ketika gagal, ia memperbaiki diri. Ketika ia memahami bahwa seluruh perjalanan hidupnya berada dalam bimbingan Allah yang maha bijaksana. Jika akhir-akhir ini engkau mulai lebih siap menerima setiap ketetapan, lebih tenang menjalani hari, lebih sedikit memprotes keadaan, dan lebih banyak berkata, "Ya Allah, tuntunlah aku ke jalan yang Engkau ridhoi," maka bersyukurlah. Karena Allah sedang membentuk hati yang matang, dan hati yang matang akan mampu menjaga nikmat dengan syukur serta menghadapi ujian dengan sabar. Sahabat namun kolbu, hari ini kita telah merenungkan 10 tanda spiritual yang menunjukkan bahwa Allah sedang menguatkan hati seorang hamba. Kita belajar bahwa ketenangan dapat hadir meskipun keadaan belum berubah. Kita belajar untuk lebih banyak bermuhasabah daripada menyalahkan keadaan. Kita belajar menikmati kesendirian bersama Allah. Kita belajar menerima takdir tanpa berhenti berikhtiar. Kita belajar memperbanyak syukur daripada keluhan. Kita belajar memperbaiki diri daripada mengejar pujian manusia. Kita belajar berserah diri dengan penuh tawakal. Kita belajar melihat hikmah di balik setiap peristiwa. Kita belajar menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Dan akhirnya, kita belajar menerima setiap ketetapannya dengan hati yang penuh keyakinan. Sahabatku, mungkin saat ini jalan hidupmu masih belum mudah. Mungkin masih ada doa yang belum menemukan jawabannya. Mungkin masih ada impian yang sedang engkau perjuangkan. Namun,
Jangan pernah meragukan kasih sayang Allah, karena boleh jadi Allah sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mampu engkau bayangkan. Bukan hanya membangun masa depanmu, tetapi juga membangun hatimu, sebab hati yang kuat akan mampu menjaga nikmat. Hati yang bersih akan mampu melihat hikmah, dan hati yang dekat kepada Allah akan selalu menemukan cahaya bahkan ketika dunia terasa gelap. Teruslah menjaga salatmu, teruslah memperbanyak istighfar, teruslah membaca Al-Quran, teruslah berbuat baik kepada kedua orang tua, teruslah membantu sesama, teruslah bekerja dengan jujur, dan jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Karena selama Allah masih memberimu kesempatan untuk berdoa, masih memberimu kesempatan untuk bersujud, masih memberimu kesempatan memperbaiki diri, maka pintu harapan belum pernah tertutup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita hati yang kokoh dalam iman, lapang dalam menerima takdir, lembut dalam akhlak, istiqomah dalam ibadah, dan selalu dipenuhi husnuzon kepadanya. Semoga Allah melimpahkan kepada kita rezeki yang halal, luas dan penuh keberkahan, menjadikan keluarga kita penuh cinta dan ketenteraman, menguatkan langkah kita dalam jalan kebaikan, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita kelak bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Namun Kolbu, jika renungan hari ini menguatkan hati Anda, mari bersama-sama menyebarkan manfaat kepada lebih banyak saudara kita. Jangan lupa tekan tombol like agar semakin banyak orang yang kembali memiliki harapan dan semakin yakin bahwa Allah selalu membimbing hambanya menuju kebaikan. Tuliskan di kolom komen, "Ya Allah, kuatkan hatiku, teguhkan imanku, lapangkan dadaku. Tuntun langkahku dan jadikan aku hamba yang selalu berharap hanya kepadamu." Semoga doa sederhana itu menjadi pengingat bahwa masa depan terbaik bukanlah yang kita rencang sendiri, melainkan yang Allah pilihkan dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang menghadapi ujian kehidupan, agar mereka kembali menemukan ketenangan, semangat, dan keyakinan bahwa Allah selalu memiliki rencana yang lebih indah daripada apa yang mampu dibayangkan oleh manusia. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus belajar bersama memperkuat iman, memperdalam tawakal, memperbanyak syukur, serta mengambil hikmah dari setiap perjalanan hidup yang Allah tetapkan. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, menjaga hati kita dalam cahaya hidayahnya, melimpahkan rezeki yang halal, luas, dan penuh keberkahan, serta menutup usia kita dengan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.